Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang dimuliakan Zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedetik pun tidak melupakan kita, sehingga usaha kita sesuai dengan kadar ketentuan beliau berjalan menurut kehendaknya, dan tinggal kita lagi setiap saat memuji kebesarannya dan mensyukuri segala nikmatnya. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis kita disuruh berdoa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, akan aku kabulkan. Di dalam hadis kedudukan doa itu, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsum ibadah. Saya semenjak kecil diajari oleh orang tua-tua, ayam dia bagoreng, dia disuk, dia digulai. Itu kan ada sudui tulang itu bantu rawan. Dikunyah di dalam, sumsumnya itu rasa hati. Kalau tiba di doa, itu tulang sumsum segala ibadah. Jadilah rugi manusia kalau tidak mau berdoa kepada Allah. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, doa itu di samping dia tulang sumsum ibadah, dia merupakan sesuatu yang derajatnya agak rendah dari orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur tanpa berdoa, Pak, itu segalanya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi mensyukuri nikmat walaupun tidak ada doa itu lebih tinggi derajatnya. La azidannakum. Kalau sudah berkah kita ditambah berkah. Kalau sudah bahagia kita ditambah bahagia. Kalau sudah berpunya kita ditambah lagi lebih dari yang kita punya itu. Kalau bini cie nya tambah di Allah jadi syukur adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Setelah kita puji Allah dan bersyukur kepadanya, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Ar-Rasul ini dari saya wirid maghrib tahun lalu, bulan lalu,
itu sudah jauh bertambah pembangunannya. Ini tinggal finishing ya. Maka bola di kode di seman tadinya hitung kain sarungnya. Artinya beko kaji ko karehan kaminta infak. Kan tak ada. Iya kan? Infak itu tidak harus sekarang. Tapi jangan terhenti pembangunan kita. Terutama sekali kalau kami lihat ya, yang bahan bangunan kami seruput itu loh gini Maman. Misalnya, karena orang lebih pensiun tidak temui salat senalai. Dan biasa kan dimusajikan tu hanya salat. Nah, gini lah pensiun mau kumpul. Apa kadang lagi ni. Yang terus kami tingkatkan ba'ajan sampai indah ada upah tukang. Ya, berjalan terus. Kalau bahan ado-ado seorang nanti menyumbang. Walaupun lah pensiun orang sini, rupa banyak punya simpanannya. Iya kan? Sampai kini dek kayu orang kok indak pitih sebanyak simpanan. Ada lo istri simpanan. Akan untuknya imek-imek kok. Iya kan? Simpanan harta itu yang paling baik bukan di bank. Yang paling baik untuk investasi akhirat. Balasan dari Allah itu tidak sama dengan balasan di dunia. Iya kan? Balasan Allah itu berlipat-lipat ganda. Kita lihat yang paling di bawah ya, mengenai infak sedekah ini. Itu kan termasuk pekerjaan baik. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang berbuat kebaikan. Di sini ayat ini umum ini. Bisa kebaikan itu membantu dengan tenaga, bukan bisa dengan pikiran, bisa dengan bahan bangunan, bisa dengan uang. Tapi itu secara umum. Man jaa bil hasanah, siapa yang mendatangi sesuatu berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihah, baginya 10 balasan paling rendah diberikan Allah. Ingat. Kemudian wa man jaa bisayyi'ah, karena manusia ini diilhamkan 2 sifat. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Terlanjur dia berbuat kejahatan. Man jaa bisayyi'ah, babuik nan jae, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seperti yang dia buat. Maksudnya begini, kalau satu kita berbuat kejahatan, balasannya 1. Tapi kalau kebaikan 10. Termasuk membaca Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. Bismillah saja 19 huruf kali 10. Jadi beruntunglah orang yang salat. Orang salat berapa kali baca bismillah, berapa kali baca Quran. Walaupun dia tidak baca Quran secara rutin, ayat yang banyak ini, tapi orang salat pasti membaca Quran. Sore nanambo baca salat maghrib tadi sore akhir. Nyo kedua-duanya rakaat tadi 7 ayat nanambo sambuang sebut. Biarnya sudah teronyo panjang. Kalau disudahan kasadonyo ayat tu awak salat maghrib. Salat maghrib ko katu pendek awak mengaji. Tapi kalau untuk salat subuh anda ada selesai. Namo surah tadi surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Sampai di rakaat nan kedua tadi bara ayat nan kita baca bara banyak hurufnya. Kalian 10.
Jadi kaum muslimin di umum awak nang kini ko ndak usah malagu lah. Al-Quran tu bisa jawab malagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayar mana? Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membaca Al-Quran itu dengan seni. Tapi itu tergantung ke suara. Kalau suara bunyi tiap jantan tu tak bisa. Bakau ke diangke lagu ko suara api hureli tak takam. Nah jadi dia. Jadi dalam ayat tadi secara umum apa saja bentuk kebaikan 10 balasannya. Kalau kejahatan sesuai dengan yang dibuat. Ada yang menggembirakan lagi. Baniye awak berbuat baik, tapi dia ada masalah, tak kesampaian dah. Aniye tadi titulian ci palo. Baniye kita berbuat buruk, dek nasihat kawan tak jadi, anda disurian niatnya. Niat buruk tak jadi, tak disurian dosa. Niat baik tak jadi, disurian ci palo. Siapa yang bisa memberi balasan seperti itu? Allah. Tapi kalau khusus infak, sedekah untuk anak yatim, untuk panti asuhan, ya kan? Untuk rumah tahfiz, untuk masjid, itu khusus. Kalau berbentuk uang kita berikan kepada pembangunan masjid ini, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kama thali habbah, sama dengan orang menanam satu biji. Jadi bahasa Arabnya biji itu habbah. Di Indonesia kan oleh orang kita gabah. Ada orang menyebut tampang, ada orang menyebut benih, ada orang menyebut bijo. Ambatan sab'a sanabil, biji yang ditanam satu tadi tumbuh dia 7 tangkai. Jadi satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Begitu infak. Jadi akan bertali-tali diganti oleh Allah harta itu. Ini belum pahala ini yang telah kita infakkan untuk masjid ini. Tanpa kita sadari, besok-besoknya awak hidup yo. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin akan bertali-tali diganti oleh Allah. Sambung menyambung. Mungkin kita sudah merasakan semua. Jadi, berapa yang kita infakkan tak miskin kita. Jadi keimanan itu sebenarnya yang menerima persoalan-persoalan yang seperti itu. Iya kan? Nah, sebagian orang Pak, kalau di Siko dakwah kalah berhasil gitu Pak, menyatukan jamaah. Tidak bermusalah lagi, sudah berkecamatan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mengunjungi wirid seperti ini, terkumpul infak, tinggal. Kalau di Siko di Ar-Rasul gua awak datang, infak awak bersama-sama, basi donce namanya. Ambo kaum muslimin 2 hari di Lampuang itu 6 kali mengaji. Ada PKPS, ada PKDP, ada IKKM, ada IKB. Ikan PKPS itu pesisir. Kalau dulu kan IKPS. Sekarang PKPS dia berbadan hukum terdaftar. Kalau persatuan itu terdaftar di Menteri HAM, Menteri Hukum dan HAM. Jadi semua apa itu sudah berubah ke ini PK, PKDP, PKPS. Musalah keteknya Pak, ketek dari Masjid Ar-Rasul Pak. Tapi orang Periaman itu Pak, 5 tinggal tu masih donce. De orang rami
Inyo di luar duduk sebagian wirid. Coba di luar tuh bebas bisa merokok. Kalau serpok ini kok merokok Pak, kan berputar soknya dalam AC itu. Kalau ada aja tuh orang tak terhati. Tapi di bagian luar ada. Baiklah tiba giliran meminta infak, sadonya masuk ke dalam kalau dari uang semandoa 5.000, dari uang semandoa 1 juta, masalah kecil tak kumpul pitihan 67 juta. Padahal katanya di sana sekarang sawit murah, kopi murah, iya kan? Tapi dia namanya berinfak, dia tetap berinfak. Kenapa? Ini yang mendorong iman. Karena apa? Allah menjanjikan 1 biji itu diinfak, tumbuhnya 7 tangkai. Dalam 1 tangkai 100 biji. 100 kali 700. Bang mas saja di dunia tidak ada bungonya 700%. Tidak ada. Yang ada balasan Allah. Ya kan? Jadi kaum muslimin dek siman lah mangode yang buat tadi rupo kaji yo kare infak yo. Beko lanyo tampuan ke kain sarung dek siman beko isi. Kalau cepat masjid kita ini cantik Pak, setelah di Palapang Pak, itu tambah senang nanti Pak. Iya kan? Berapa banyaknya jemaah tambahan di luar? Iya kan? Bertambah tuh temuinya karena masjid diperbesar. Kaum muslimin yang terhormat, lebih dari itu masih ada janji Allah, ada. Apa janji Allah lagi? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan, ini lebih apa lagi Pak? Kalau tadi infak itu istilahnya. Di ayat nani koko pinjaman. Jadi maksud pinjaman itu apa? Anak sama juga pinjaman di bank. Siapa berinfak untuk jalan Allah, Allah meminjam kainyo. Ya kan? Akar katanya itu qarada. Qarada yuqridu. Man dzalladzi yuqridu. Siapa orang-orang yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Bedanya pinjaman jo pergi. Pinjaman ini nama minjam Allah. Kalau berinfak nama minjam Allah. Kiro-kiro nyoba iya deh Allah melihat tanda. Di sini lah iman ditanya. Nan panggali yang membayar utang tu orang. Dari besok ke besok ni mau julo segala macam janjinya. Pindah dibayar. Kalau Allah pasti dibayar. Kalau parkir tu lapeh saja. Nan sesuatu nan diagihan tangga orang nan magih. Sekarang kita lihat seketik. Nyo kadang-kadang ada je orang nan mau pek anaknya Pak. Nah sekarang ambo anak ambo 5. Alhamdulillah lahir sarjana. Pinti untuk menyekolahnya tu kalau ambo kaji-kaji Pak. Atau mungkin ada enggak 3 atau baru dapat. Pinti habis menyekolah anak lo. Pertanyaannya itu bapak salam awak namanya atau bapak lagi? Bapak lagi. Jadi kanak itu bukan sekadar bapak lagi, tapi tanggung jawab. Mendidik anak itu lahir batin tanggung jawab orang tuanya. Iya kan? Jadi tidak boleh dituntut. Yang kedua, setiap anak yang lahir itu tidak ada kanda inyo. Maaf Pak, tu dek perangai awak induknya yang ada. Iya tak? Aculah inok manuang melihat tunggunya di buku aja nak juga berpinggang. Kau sedetiknya di laka aja pinggang di lambui je itu disumpahi. Padoinya ada dek perangai awak.
Ya dah. Jangan nak galak lah. Ya. Kadang-kadang awak nyuci dia Allah. Memang ada sebagian anak yang tak lupa jo induknya dah. Jadi membalik jaso tu tak boleh deroan. Anakku supaya membalik jaso kamu nanti dididiknya tak boleh dah. Kalau ada anak yang lupa dengan kita, tak boleh mau pek sabar. Persoalan anak kepada ibu dan ayahnya itu adalah ayatnya disampaikan oleh Allah. Kalau anak kalau nak membaca Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku perintahkan kepadamu manusia untuk menyembah kepada saya saja. Jangan ada yang lain yang kau sembah. Sudah tu ada. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Kalau tahu asalnya setelah kita menyembah Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tapi orang tua menuntut balik jaso, itu tak boleh. Nak jabare basalang wang dan sekolahan dulu, turun rumah naik rumah orang. Kini piti habis di piti yang senda angkana adalah doh. Itu tidak berperagian namanya. Bapak salang tu diminta baliknya balik. Ya kan? Tapi kalau Allah pasti nyobain. Sebabnya mengecek tadi yukridu. Orang nama impaan naratonya untuk jalan Allah tu, Allah baru tang ke orang tu. Nah mengecek Allah tu sendiri. Indah awak menuduh dia baru tang. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, akan dibalas oleh Allah hartanya itu kembali dengan balasan yang tidak berhingga. Tadi 700 kali lipat, kini tak berhingga. Kalau tak berhingga itu bisa tak dihitung? Yakinlah. Jadi jangan ragu-ragu, ya kan? Kalau tak ada nak kena masuk ke kencahwan siman tu hari ini, bilo-bilonya saya datang saya nyok. Tapi tanya siman lain satu ya, tanya punya. Ya dulu orang tu menyuruh saya namanya tak betul. Lah iya. Jadi balasannya tidak berhingga. Apa kita tidak akan percaya?